Firman Tuhan jadi renungan pagi ini diambil dari kitab Galati 5 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, ini surat Rasul Paulus kepada Galati, ya, tentu setelah Yesus naik ke surga. Nah, di dalam jemaat Galati pada waktu itu ada satu pemahaman atau pengajaran bahwa untuk kita bisa selamat, kita harus menyembah kuasa-kuasa yang ada di awang-awang. Itu yang pertama. Yang kedua, zaman itu, bahwa untuk dapat kita diselamatkan, maka kita juga harus ikut disunat sebagaimana orang Yahudi. Dan yang ketiga adalah hukum Taurat. Nah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kekristenan itu tidak lagi mengikuti aturan sunat yang bersifat lahiriah, tapi sudah lebih dipahami sebagai suatu bentuk bahwa sunat itu adalah pertama membuang sesuatu yang tidak baik. Karakter yang buruk itu sudah kita buang, itu arti sunat. Dan pada saat orang sunat itu akan mengeluarkan darah, dan itu bentuk perjanjian darah. Bahwa kita tidak lagi mengikuti aturan itu. Aturan pemahaman mengikut Kristus itu sudah seperti itu. Itu sudah sama dengan sunat. Bahwa kita punya komitmen. Ketika kita menerima Yesus, maka kita memahami makna Golgota. Bahwa Golgota itu adalah hukuman bagi kita. Dosa kita lah yang disalibkan. Dan kitalah yang mati. Pada saat Yesus mati, kita mati. Dan pada saat Yesus bangkit, maka kitalah yang dibangkitkan. Tentu kalau tadi kita disalibkan dengan karakter yang berdosa, maka setelah kita dimatikan dan dibangkitkan, maka akan dibangkitkan dengan karakter yang berbeda. Nah, jadi ketika Yesus bangkit, kita juga ikut bangkit. Dalam pemahaman kita juga ikut dibangkitkan dengan karakter yang berbeda, yang tentu dengan orientasi surgawi. Kalau tadi sebelum kita disalibkan, kita hidup dengan orientasi dunia atau orientasi dosa, tapi setelah kita dibangkitkan, kita hidup dengan orientasi surga, rohani. Nah, itu sebetulnya sudah mewakili itu sunat. Nah, kemudian hukum Taurat. Nah, orang-orang zaman itu memahami untuk menjadi orang Kristen itu harus dijahudikan atau ngikutin
hukum Taurat. Nah, Yesus sudah menyampaikan, bukan Yesus datang bukan menghilangkan hukum Taurat, tapi menyempurnakan hukum Taurat dengan hukum kasih. Nah, jadi dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebetulnya orang itu akan melakukan sebagaimana yang telah dilakukan Yesus, yaitu hukum kasih. Jadi tidak lagi terikat dengan hukum Taurat. Hukum kasih, kasih karunia, bahwa kita sudah dibenarkan bukan oleh karena perbuatan atau kebaikan kita, tapi oleh kasih karunia. Allah sendiri yang menganugerahkan kasih-Nya kepada kita untuk mengangkat kita dari dunia kegelapan kepada dunia terang. Dari orang yang berorientasi dosa pada orientasi kebenaran ataupun rohani ataupun orientasi surgawi. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galati supaya mereka paham bahwa untuk selamat itu nggak perlu sunat secara fisik dan tidak perlu mengikuti hukum Taurat, tapi hukum kasih. Dan hukum kasih itulah, oleh karena kita menerima kasih karunia dari Tuhan, tentu itu juga yang akan kita pakaikan dalam kehidupan sehari, yaitu hukum kasih. Kita mengasihi orang lain oleh karena kita sudah menerima kasih. Nah, makanya ada orang bilang, orang yang tidak mengasihi orang lain, orang yang tidak bisa mengasihi orang lain, tak terkecuali apakah itu saudara kita, orang lain, atau musuh kita, maka orang itu sebetulnya belum menerima atau belum merasakan kasih Allah di Golgota. Atau dengan kata lain, orang yang tidak bisa mengasihi orang lain sebetulnya orang yang tidak pernah merasakan kasih karunia Tuhan. Nah, jadi orang Kristen berhutang kasih itu oleh karena sudah menerima kasih karunia. Jadi marilah kita pun setelah memahami hal ini, kita mesti bisa memahami ya. Kita selalu menyanyikan ya, berilah aku hati seperti hati Kristus. Nah, memang harus seperti itu. Kekristenan itu merubah orang dari kasih oleh karena hubungan saudara, hubungan famili, darah, kepada kasih apa ya? Agape. Kasih agape ya, kasih yang bersumber dari kasih karunia. Amin.